Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan thumma 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam pada materi kita yang ke-6, yaitu tentang akidah. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adapun peta pembahasan kita pada materi yang ke-6 ini adalah A. Konsep akidah, B. Argumentasi tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, C. Akidah yang benar dalam Islam, dan D. Hal yang dapat membatalkan akidah. A. Konsep akidah. 1. Pengertian akidah. Secara bahasa, kata akidah dalam bahasa Arab memiliki makna yang pertama al-aqdu, yaitu tetap, yang kedua at-ta'kid, yaitu penguatan, dan yang ketiga itu adalah al-istithaq, yaitu perjanjian. Sedangkan secara istilah, ma ya'qidu alaihi al-insan qalbahu aqdan jaziman wa muhakkaman la yatatarraqu ilaihi syak. Sesuatu yang dipercayai, diyakini dalam hati seorang insan, keyakinan yang kuat, keyakinan yang pasti, dan kemudian keyakinan yang kokoh, dan kemudian tidak ada sedikit pun keraguan pada keyakinan tersebut. 2. Ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah ada 4. Yang pertama itu ada al-ilahiyat, berkaitan dengan wujud Allah, perbuatan Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua itu adalah tentang an-nubuwat, yaitu tentang kenabian. Mulai dari iman kepada nabi dan rasul, apa saja yang menjadi tugas nabi dan rasul, serta kebutuhan manusia kepada rasul, ya. Karena manusia itu tidak mungkin berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus di antara mereka itu menjadi nabi dan rasul agar nabi dan rasul itu memenuhi kebutuhan manusia, dalam artian kebutuhan mereka dalam beragama. Selanjutnya yang ketiga adalah ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib. Yang dimaksud dengan perkara gaib itu adalah dia itu eksis, wujud ataupun ada, tetapi kemudian tidak bisa dijangkau oleh alat indera manusia, seperti ruh, malaikat, iblis, jin, syaitan. Nah, semuanya itu ada, tapi kemudian tidak bisa dijangkau oleh alat indera manusia, karena alat indera manusia hanya bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya fisika. Sedangkan ghaibiyat itu ada sesuatu yang bersifat metafisik. Sedangkan yang keempat adalah sam'iyat, perkara yang hanya kita dengar, ya. Yang kita dengar maksudnya disampaikan Allah dalam Al-Quran, lalu kemudian kita dengar pemberitaan-pemberitaan tersebut, seperti alam barzakh, yaumul ba'ats, yaitu hari berbangkit, yaumul hasyar, mana hari di mana manusia dikumpulkan, yaumul hisab, di mana manusia akan dihitung amalannya, dan yang selanjutnya itu adalah jannah wan nar, surga dan neraka. Yang demikian itu adalah sam'iyat, karena kita hanya mendengarkannya, karena kita hanya menerima informasi tersebut, dan tidak seorang pun di antara kita yang telah pergi ke sana atau merasakan bagaimana alam tersebut. Lalu selanjutnya unsur akidah, ya. Unsur akidah itu ada 6, dan ini kemudian menjadi rukun iman, ya. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, selanjutnya iman kepada rasul, dan kemudian iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Nah, ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an dan dilengkapkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kedudukan akidah. Ya, akidah ini merupakan landasan dalam beragama. Jadi
Islam itu pondasinya adalah akidah. Kalau tidak ada akidah, maka kemudian bangunan Islam itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Sama kalau kita melihat sebuah bangunan, ada pondasinya, ada tiangnya, ada kemudian atapnya. Maka akidah itu menempati posisi seperti pondasi. Maka dialah yang akan menjadi tempat berdirinya agama dalam diri seseorang. Maka kalau seandainya pondasinya kuat, maka bangunan itu akan kuat. Walaupun bagaimanapun goncangan, maka dia akan tetap bertahan. Tapi kalau seandainya tidak, akidahnya itu lemah, maka mudah saja berganti keyakinan. Ya. Seperti sering juga kita dengar, karena iming-iming duniawi, mereka mengganti keyakinan kepercayaan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena akidah mereka tidak kuat. Yang kelima, urgensitas akidah. Akidah memiliki beberapa urgensitas. Yang pertama, akidah itu adalah objek dakwah Nabi dan Rasul. Dijelaskan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, akidah itu merupakan pondasi dalam beribadah. Kalau seandainya tidak ada akidah, maka tidak ada gunanya ibadah. Seperti Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian syarat diterimanya amalan. Jadi kalaupun kita berbuat baik, tapi kalau seandainya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak memiliki akidah yang benar, maka amalan kita itu hanyalah sia-sia. Selanjutnya, akidah itu akan menjadi sebab seseorang dijauhkan atau diselamatkan dari siksa api neraka. Yang keenam, karakteristik akidah Islamiyah atau akidah, ya. Akidah yang pertama bersifat ghaibiyah. Ghaibiyah berarti gaib. Karena yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala ataupun pemberitaan-pemberitaan yang lainnya itu adalah perkara yang gaib. Wabil ghaibi hum yuqinun. Nah, itu yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Dan mereka meyakini perkara-perkara yang gaib. Yang kedua adalah tauqifiyah. Tauqifiyah ini berdasarkan kepada informasi Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, hanya sampai di situ saja. Tidak ada andil akal pikiran manusia terkait dengan akidah. Apa yang diinformasikan dalam Al-Quran, apa yang diinformasikan Rasulullah, maka itulah yang menjadi sumber dalam memahami akidah. Selanjutnya syamilah. Syamilah berarti meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena bagi seorang muslim, nilai-nilai akidah itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya sekedar pada tataran keyakinan saja, tapi juga akan memiliki implikasi terhadap perbuatan dan juga akhlak mereka. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna. Selanjutnya tauhidiyah. Akidah Islam itu meyakini bahwasanya Tuhan itu esa. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Maka Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian akidah furqaniyah. Furqan berarti pembeda. Pembeda berarti membedakan akidah yang sahih dengan akidah yang batil. Akidah yang sahih yaitu mentauhidkan Allah, sedangkan akidah yang batil itu adalah mempersekutukannya. Nah, selanjutnya akidah mahfuzah yang terjaga. Jadi akidah Islamiyah ini akan terjaga. Dari sejak diturunkan sampai kemudian ke akhir zaman, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah mutawassithah yaitu akidah yang moderat, akidah yang tidak berlebih-lebihan, akidah yang kemudian memberikan paham-paham moderasi dalam beragama. Dan selanjutnya yang terakhir akidah tsabitah yaitu akidah yang tetap tidak akan berubah-ubah. Karena dengan seiring wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi perubahan dalam agama. Maka apa yang ditinggalkannya itu akan bersifat tetap hingga ke akhir zaman. B. Argumentasi tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Nah, kemudian hal ini merupakan bukti bahwasanya Allah itu adalah ada. Allah itu eksis, Allah itu wujud. Nah, apa yang menjadi bukti dari kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Maka setidaknya kita bisa lihat dari tiga dalil. Yang pertama dalil fitrah. Dalil fitrah ketika Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 172,
ketika manusia masih berada di alam rahim, maka diambillah sumpahnya oleh Allah, ya. Apa sumpahnya? Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah mengambil persaksian mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kemudian manusia itu menjawab, qalu bala, benar wahai Tuhanku, engkaulah Tuhan kami. Nah, makanya kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, atau ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, berarti dia berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, buktinya secara indrawi, seperti Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kewujudannya dengan penciptaan alam semesta. Hal ini menjadi bukti bagi manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Dan kemudian bukti syar'inya yang ketiga, kita bisa lihat dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, di antaranya surah Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menjadikan langit, siapakah yang menciptakan bumi, siapakah yang menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab, dialah Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Jadi tiga dalil tadi, tiga aspek argumentasi tadi merupakan bukti bahwasanya Allah itu adalah ada. C. Akidah yang benar dalam Islam. Akidah yang benar dalam Islam itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tauhid secara bahasa, wahada yuwahidu tauhidan, artinya adalah mensatukan atau mengesahkan. Sedangkan secara istilah, al-iqrar wal i'tirafu bi wahdaniyatillahi ma'a ifradihi subhanahu bil ibadati wa hiya al-ghayatu allati khuliqal insan wal jin wa min ajliha. Jadi pernyataan pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian mengesahkannya dalam beribadah, dan dialah Allah, ya. Dan dialah satu-satunya alasan manusia diciptakan, jin diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi tauhid itu adalah mensatukan Allah, mengesahkan Allah, tidak menjadikan Tuhan itu berbilang, tidak menjadikan Tuhan itu beranak, atau tidak pula diperanakan. Macam-macam tauhid. Tauhid terbagi kepada tiga bentuk. Yang pertama ada rububiyah, yang kedua ada uluhiyah, yang ketiga ada asma dan sifat. Rububiyah berarti mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, ya. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur, ya. Itulah dimaksud dengan rububiyah. Sedangkan uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya akan Engkau kami menyembah dan hanya akan Engkau kami meminta tolong. Berarti kita mengesahkan Allah dari segi keuluhiyannya. Sedangkan asma wa sifat itu mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat yang dimilikinya. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada nama-nama yang husna yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa, serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Dan begitu juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya dimiliki oleh Allah. Seperti Allah itu Al-Qadim, Al-Awwalu wal-Akhir, Al-Baqa. Maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. D. Hal yang membatalkan akidah. Hal yang dapat membatalkan akidah seorang muslim adalah perbuatan syirik, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat definisinya secara bahasa, asyirk, ya, itu mempersekutukan, bersekutu, ya. Sedangkan istilah ittikhadus syarik
أو الندى مع الله جل وعلا في ربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات. Menjadikan kawan atau sekutu atau seruan-seruan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam Rabb-nya sebagai Tuhan, dan kemudian ilahnya sebagai Tuhan, dan kemudian nama dan sifatnya. Jadi ketika seseorang menjadikan syarik, yaitu kawan ataupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kerububiahan Allah, seperti meyakini adanya dewa-dewa yang mengatur, selain Allah ada makhluk-makhluk lain yang mengatur alam semesta, yani, atau kemudian dalam beribadah menjadikan patung-patung sebagai wasilah untuk menyembah Allah, atau kemudian menggunakan nama dan sifat yang seharusnya dimiliki Allah pada benda-benda atau pada orang-orang tertentu. Hal itu merupakan bentuk dari perbuatan syirik. Syirik merupakan dosa besar, ya. Syirik merupakan perbuatan yang terlarang dalam Islam. Maka hukum syirik itu, yang pertama, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, diharamkan surga dan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan ketiga, dihapuskan segala pahala dan kebaikannya. Dan yang terakhir, halal darah dan hartanya. Artinya, orang yang berbuat syirik ini dalam Islam maka boleh dibinasakan. Nah, jadi ini merupakan bentuk ancaman yang diterima oleh pelaku syirik. Yang ketiga, bentuk-bentuk syirik. Syirik itu dapat dibagi kepada dua bentuk. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar itu dapat dibagi kepada tiga juga. Yang pertama ada rububiyah, yaitu mempersekutukan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta atau kehidupan manusia. Sedangkan pada uluhiyah, mempersekutukan Allah pada sesembahan, di mana seseorang mungkin menjadikan patung atau menjadikan pohon sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga itu mempersekutukan Allah pada asma dan sifat. Artinya adalah memberikan nama Allah kepada sesuatu atau kepada seseorang, yang mana yang nama tersebut hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menamai seseorang itu dengan Ar-Rahman, itu tidak boleh, ya, karena Ar-Rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menamakan orang dengan kata tadi, maka ditambahlah dengan kata Abdun, misalnya contohnya Abdul Rahman, atau Abdul Rahim, atau Abdul Malik, dan seterusnya, maka boleh. Tapi kalau menamakannya dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya, maka itu hukumnya haram, karena nama itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kalau syirik kecil itu ada dua, ada jali, ada khafi. Nah, di antara syirik jali itu bentuknya adalah kalau seseorang bersumpah tidak menggunakan nama Allah, seperti dia bersumpah dengan nama bulan, ya, demi bulan, gitu, atau demi matahari, ya, itu termasuk syirik kecil yang berbentuk jali. Sedangkan khafi, ya, seseorang yang tidak ikhlas dalam beribadah, ya, tidak karena Allah atau karena Allah, tetapi kemudian dia memasukkan unsur-unsur duniawi dalam niatnya, mungkin ingin dipuji atau ingin dihormati dan sebagainya, maka ini terkategori kepada syirik kecil. Nah, pada syirik besar, jika seseorang melakukannya maka dia dianggap kufur, ya, kufur millah, keluar dari agama. Kalau seandainya syirik kecil itu tidak membuat pelakunya keluar dari agama. Tapi kalau seandainya terus-menerus dilakukan, maka otomatis syirik kecil akan bisa berubah atau menuntun seseorang melakukan atau terjun atau jatuh kepada syirik besar. Selanjutnya yang keempat, langkah-langkah dalam menjaga akidah. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar akidah kita terjaga? Yang pertama itu adalah kita harus konsisten pada ajaran Islam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kita harus memperbanyak atau menambah ilmu, terutama ilmu agama. Karena kemuliaan seseorang beriman itu akan lebih ditingkatkan dengan ilmu yang ia miliki. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan saling nasihat menasihati. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena manusia itu memiliki sifat pelupa, maka sahabatnya menasehatinya untuk senantiasa konsisten dengan akidah Islamnya. Dan yang terakhir, hindari segala bentuk fanatik buta, karena yang demikian itu sangat rentan
untuk diboncengi oleh kesesatan. Karena seseorang kalau terlalu fanatik, maka mudah saja bagi setan untuk menyimpangkannya dari kebenaran. Nah, demikianlah penyampaian saya terkait dengan materi kita yang ke-6 ini. Semoga apa saya sampaikan ini bermanfaat dan silahkan dikembangkan dengan referensi-referensi yang relevan. Dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.